kita pergi ke rumah Tuhan. Karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Puji Dia, Mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Katakan sukacita. Sukacita melimpah. Sukacita. Sukacita melimpah. Sekali lagi. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Ya, kita mau mulai ibadah kita, mempersiapkan hati kita. Kita mau berdoa lebih dahulu. Dan bersyukur Tuhan juga Tuhan. dan berterima kasih atas panjang hari ini. Pemeliharaan yang ajaib, pemeliharaan yang luar biasa limpahkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih. Kau sangat baik, beramal. Kami memuji Engkau Tuhan, dan mengakukan Engkau dan bersyukur hati kami. Berkati ibadah kami.
Terima kasih Bapa, bersyukur buat kasih setiamu, bersyukur buat perbuatanmu, anugerahmu besar bagiku. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dunia
satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan,
Terima kasih Tuhan. goyangkan Terima kasih Tuhan. Dia kuasa Kau sungguh besar. Haleluya. Dia satu-satunya dari gunung batu tempat perlindungan. Terima kasih. Karena sendiri Syukur bagi Amen. Yes. Penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku sampai detik ini. Ku melihat penyertaanmu sempurna. Yes, amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan sampai detik ini. sampai detik ku melihat penyertaan sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan Sampai detik ini. sampai detik melihat Amin. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus pusat mata berkasih Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Amin. Shalom. Amin. Shalom. Kita menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Kita mau berjoget, kita mau bergoyang ya. Ada pada-padanya di sini. Singernya Pak Darsa senang sekali. Pintar berjoget ya. Dunia tidak semakin baik. Banyak sekali yang terjadi. Percaya anak Tuhan dipelihara Tuhan. Mari maju. Kita maju mereka. Kita saling beri maju matahari. Ayo maju. Jangan sudah maju mulai. Jangan mulai. Kita mengganggu ini. Ayo maju. Bertimbang. Ayo yang lain maju. Yang lain maju. Yang lain.
Sudah. Sudah. Ada? Alat yang paling kecil namanya Itu dapet belum.
Tuhan dari saudara kita yang saya juga baru tahu ini ya, baru kenal, biasanya di WA-an ya, beliau ada dokter ya, dokter Puspito dari Malang 4 jam tepuk tangan dulu. Dan sebelum saya menyampaikan Tuhan, ada beberapa pesan yang saya mau sampaikan dulu. Yang pertama adalah bahwa masuk tahun ini Anda dan saya harus memastikan bahwa jangan ada agenda sendiri. Kerjakan agendanya Tuhan. Kalau pengen selamat ya. Karena ekonomi sudah tidak jelas ya toh, dolar, IHSG anjlok semua, rontok hari-hari ini, merah semua. Jadi saudara siap-siap ya, beras muda, bensin muda, Lombok ya, muda. Lombok sudah muda, sehingga muda lambene tonggo pedes, tidak pernah muda, tambah pedes ya, gitu. Jadi Lombok larang mangan sego karo ngrasani tonggo. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya mendapat pesan bahwa tahun ini Tuhan suruh kita untuk menggali sumur-sumur peninggalan Abraham. Saya masih belum menangkap itu. Tetapi satu hal yang saya tangkap adalah jangan mau mati tanpa meninggalkan cerita bagi generasi. Itu yang kita kerjakan. Jadi kita akan mengerjakan yang menjadi maunya Tuhan dan kita tidak mengerjakan yang bukan maunya Tuhan. Jadi kita harus berani bayar harga untuk itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu ketika saya pasang kawat gigi anak saya di dokter gigi tentunya, bukan di dokter umum atau dokter hewan ya. Ketika saya pasang kawat giginya anak saya, gigi anak saya masih lumayan lurus, gitu ya. Dan lalu saya tanya iseng sama dokternya, dok, kalau lurus gini berapa itu biayanya? Pakai pesen kawatnya itu kan mahal itu bukan kawat yang di toko besi ya, beda ya. Ini kawatnya beda ya, kalau ini 1,1 oke. Lalu saya iseng nanya, kalau pasiennya giginya zigzag kayak orang ngetril begitu, maju mundur gitu, bisa nggak? Oh bisa. Dikawat bisa, tapi lebih sulit dibandingkan yang sudah rata. Oke, berarti bisa. Lalu saya tanya lagi penasaran. Tapi kan ada loh dok, orang yang giginya tuh kalau strukturnya itu kayak sungai, ngerti nggak? Untungnya kayak batu kali ya, pakai percorot ya, bisul masuk, bisul keluar, bisul delep, macam-macam. Nggak ada aturannya. Jadi giginya tuh sudah karuan, strukturnya rusak sekali. Kira-kira bisa nggak kalau dikasih kawat gigi supaya rata? Bisa, tapi sangat sulit. Yang kedua sangat rumit. Yang ketiga agak lebih lama karena jabuti untuk yang tidak tertib itu tadi ya, disesuaikan yang tidak tertib harus dicabut. Bisa, tapi sangat lama. Jadi 3 ya, gigi rata, gigi zigzag ya, sama yang satunya giginya lebih nggak aturan lagi, bisulnya kemana-mana. Lalu saya tanya, berarti kan lebih sulit zigzag sama gigi yang tidak rata itu tadi, betul nggak, daripada gigi? Biayanya gimana? Biayanya gigi zigzag itu lebih mahal dibanding yang rata. Lalu saya tanya, kalau yang nggak karu-karuan tadi yang rumit lebih mahal. Dokter itu tiba-tiba ngasih pencerahan kepada saya. Kalau hari-hari ini masalahmu biasa, ya berkati bisa mono. Betul nggak? Karena Tuhan itu memberikan berkat itu satu paket dengan masalah yang tidak selesaikan. Mujizat itu satu paket dengan masalah. Masalah ringan ya mujizatnya ya ringan, masuk angin baru kayak minyak selesai gitu. Sudah. Tapi kalau sakitnya kayak dokter Erika kemarin sembuh, mujizatnya kan gede. Tanda kutip rewardnya lebih besar. Nah kalau dokter gigi saja tahu semakin rumit, semakin sulit masalah yang dihadapi, bayarannya makin besar. Kenapa saudara milih masalahnya kok kecil? Hari ini kalau saudara punya masalah jangan sambat. Karena setiap masalah yang Anda hadapi tidak pernah lebih dari kekuatan kita. Berarti pasti bayarannya gede. Levelnya masalahnya CEO ya di perusahaan besar, CEO-nya Jarum, CEO-nya Wings, Sinarmas,
itu masalahnya yang dipikir lebih besar, makanya gak heran gajinya lebih besar daripada satpami. Satpami paling masalahnya apa sih? Motor parkir gak bener, gitu, pagernya gak bisa nutup sudah. Tapi kalau sudah levelnya sudah tinggi, makanya perusahaan gajinya besar. Kenapa? Karena yang dipikir bukan cuma pager tok, yang dipikir tuh macem-macem gitu. Yang dipikir tuh banyak. Jadi kita belajar hari-hari ini jangan alergi dengan masalah. Jadi gitu dong. Di tempat ini tuh karena usianya masih junior semua, masih muda, masalahnya tuh nggak bener-bener dong kita ya. Masalahnya paling banter tuh masuk angin, gitu. Kalaupun pusing itu biasanya bukan masalahnya berat, kenapa? Pusingnya karena nggak pegang uang gitu. Itu kalau itu sudah sama semua. Jadi pusingnya karena nggak pegang uang. Jadi hari ini kita mendengarkan pesan Tuhan, mari kita berikan sambutan yang meriah buat Dr. Puspito. Haleluya, shalom semuanya. Shalom. Salam kenal ya, saya dari Kota Malang. Tetapi Caruban bukan kota yang baru ketika Sabtanan sini. Sebenarnya tadi saya tunggu teruskan aja bahasa jadi pendengar yang baik. Ya. Kalau firman Tuhannya juga kena semua ya. Oleh Pastor Musa. Ya bersyukur ketemu dengan Yulia Junior di sini ya. Junior tadi karena ini sepuh-sepuh. Ya satu hal yang tadi sampaikan ya, yang saya tangkap ya tepatnya adalah pikir saya sangat setuju sekali. Memang Tuhan Yesus itu turun untuk mendandani orang yang punya bobrok, berdosa, nggak karu-karuan hidupnya, jadi kudus seperti apa? Kan gitu intinya. Dia akan menerima orang-orang yang suci, karena memang dia dikatakan suci di dunia ini. Ya. Tapi dia memang mendandani kita yang bobrok. Jadi kita hidupnya bobrok, nggak benar, bersyukur. Ada rekan ahlinya yang mendandani kita sampai kita serupa dengan Bapa. Itu kan kita lihat dalam Kolose 3:1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Bapa. Yang kedua, pikirkanlah perkara di atas bukan yang di bumi. Ini tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ada dua hal. Carilah dan pikirkan. Saya ulangi lagi ya, ada dua hal kata kunci. Karena kita nanti berputar soal itu saja. Cari dan pikirkan. Ini sesuatu yang nggak terpisahkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang yang mencari pasti memikirkan apa yang dia cari. Saudara ini fokus pada yang kita cari. Tapi biasanya ini sering pada laki. Kalau perempuan, khususnya istri saya ya, istri saya tidak lagi. Satu saat dia ngomong, Pak, antarkan aku cari baju lah. Baju kita sudah lama. Kemana? Salah satu mall di Malang yang kita cari warna merah. Pikiran saya, baju warna merah dicari. Dan terjadi apa? Namanya perempuan, terutama saya, berkira mana? Pikirannya bukan Pak baju. Ada dompet, ya dompet. Ada tas, ya tas. Ya ada sepatu, mampir di situ. Ya. Saya pikir, katanya baju, beli baju. Ya ini kan sekalian. Nah, fokusnya akhirnya yang didapatkan sepatu, bajunya malah nggak dapat. Itu saya nggak dengan ibu di sini ya. Tetapi yang pasti, kalau kita kehilangan sesuatu, misalkan dompet kita warnanya coklat, isinya ATM, isinya KTP, BPJS mungkin ya. Kalau itu hilang, maka yang kita cari, yang kita pikirkan adalah dompet warnanya coklat, isinya KTP dengan wajah kita. Nggak mungkin yang kita cari dompet warna merah, dompet sopo sih boleh ikan ya, kan gitu. Apalagi dompet warna coklat sebentar, tapi cari uangnya dulu hilangnya mungkin 100.000. Sekarang cari dompet warna coklat yang isinya 500.000, dompet itu sopo sih boleh ikan gitu. Jadi apa yang kita cari, jangan kita pikirkan. Paulus katakan, cari perkara di atas, di mana Yesus ada. Maka yang kita pikirkan perkara di atas. Ojo, Mayo, fokuslah pada yang kita cari. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh darimu. Cari wajah Tuhan. Tuhan ingin
dia dicari. Artinya apa? Pikiran kita setiap saat, setiap waktu hanya tertuju pada Yesus. Kita boleh bekerja, boleh beraktivitas, boleh berkeluarga, mengasuh ini, mengasihi itu. Tetapi di dalam setiap saat tentang Yesus saja. Dari hari ini kita akan memikirkan pertama di atas. Tadi di surat Kolose, sekarang di surat Filipi. Akhirnya, saudara-saudara, dari 4 ke 8 ya. Akhirnya saudara-saudara, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang murni, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan dan segala yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi match cocok. Nanti katakan pikirkan perkara di atas. Karena perkara di atas adalah segala yang benar, segala yang mulia, yang adil, menyenangkan, sedengar. Dijadikan satu kata. Pikirkan tentang Yesus. Apa? Kenapa? Karena Yesus itu adalah yang benar, Yesus adalah yang mulia, Yesus adalah yang adil, Yesus yang murni, yang menyenangkan, dan Dia berada di atas. Gampang. Jadi kalau kita berbisnis, pikirkan tentang Yesus. Kalau seseorang tidak tentang Yesus, nggak mungkin dia curang. Seseorang jualan, dia jual barang, kulaan itu katakanlah 50.000, dia jual 80.000. Benar ada seorang nawar, Bu, yang saya Bu, pilih begini, kolong dosa, tak tawar gini, hitung dosa, mudah saged, gak bisa kulaannya aja 75 borong, kulaannya 50. Kenapa harus bilang 75? Orang milikan Tuhan Yesus tidak mungkin berbuat jahat, tidak mungkin berdusta. Alkitab katakan dia di atas, ya. Tidak di atas, tidak, itu orang besar. Jadi kalau dia tidak milikan Tuhan Yesus, bisa misli tadi. Yang gigi molak-malik angel ya. Tapi kalau sekarang terjadi itu bertobat, ini bingkil untuk Tuhan berbagi. Ini bingkil untuk kita diluruskan juga. Jadi kalau memang untungnya kurang, bilang aja Bu, tetap 80 Bu. Kalau 75 untungnya saya kurang, kan benar. Nggak usah beroi. Jadi orang Kristen yang berkata ya dan dia, tidak dan tidak. Pikiran yang tertuju pada Tuhan Yesus, cepat atau lambat kita akan menjadi seperti Yesus. Amin. Setiap saat, setiap waktu kalau kita mengingat Yesus di dalam aktivitas kita, maka apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, bahkan apa yang kita lakukan, cepat atau lambat diproses untuk jadi seperti Dia. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Setiap saat waktu kita akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan jadi manusia dari Yesus. Zamannya dulu, si rame-rame ini artis Korea, beberapa anak muda luar remaja, pikirannya pada artis Korea. Setiap saat waktu didelok, lapor didelok. Setiap saat jujur didelok itu. Anak saya termasuk yang ular. Bapak itu ngerti tahu pelan-pelan. Bajunya mirip artis Korea, aksesorisnya mirip, bahkan potongan seperti itu. Sehingga dari kok ada untuk nanti. Jadi kalau kita bilang tentang Yesus, cepat atau lambat diproses untuk tadi seperti itu. Amin. Kenapa? 1 Yohanes 2:6. 1 Yohanes 2:6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, Tuhan Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup, wajib hukumnya. Gak bisa tahan. Jadi kalau kita sebagai jemaat tempat ini mengatakan kita ada dalam Kristus, wajib. Bagaimana caranya? Pikirkan tentang Yesus. Aku gak bisa ngambil pikirkan tentang Yesus, bagaimana Dia berkuasa, bagaimana Dia punya hati yang bisa ngambil, cepat lambat bisa ngambil. Kalau kita melihat perkara di atas, membawa diri kita seakan-akan di atas. Sama dengan Dia.
Kalau kita saat ini memikirkan perkara yang di atas, tanpa kita sadari, membawa diri kita berada di atas. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu yang sekarang duduk di sini, tahu-tahu Bapak Ibu pikirannya nggak di sini. Saya nggak tahu ya pikirannya di sini atau enggak ya. Bisa jadi pikirannya di dapur sana. Kompor kemana di pantai ini orang ya. Kok bagus di entasi orang. Ojo-ojo udah di sana. Kok gini. Bapak Ibu duduk di sini, tetapi ketika pikiran kita di rumah membawa diri kita seakan-akan di sana. Koncernya jauh. Wis mari itu aneh-aneh. Tetap mikir aja sana. Padahal diri kita di sini. Jadi kalau kita memikirkan sesuatu di tempat di mana yang kita pilih itu seolah membawa diri kita di sana, walaupun kita di sini. Kalau kita saat memikirkan duduk di pantai, wisata romantis banget sama pasangannya, angin sepoi-sepoi, tahu-tahu ada ombak kencang, kita duduk kita fokus gitu. Padahal kita di situ nggak ada ombak kayak gitu. Jadi orang beri mobil siapa? Karena kita bisa di sana. Dan ketahuilah orang yang memikirkan perkara di atas di tempat Yesus berada. Tempat Yesus membawa diri kita bersama dengan Yesus. Walaupun diri kita sekarang ada di sini. Lalu apa dampaknya bagi kita? Besar sekali. Yang pertama, di sini ada yang tidak punya masalah. Banyak Pak, banget ya. Orang itu punya masalah. Ada seseorang berkata pada saya, Pak, aku itu ngeluh gak mari-mari Pak, tak tensi meter apa sekarang kalau 220 per 160. Loh, Bu mikir apa Bu? Loh dokter kok tahu? Ya tahu, saya 33 tahun jadi dokter tahu ya. Mikir apa? Ini punya masalah. Belum lagi yang lambung, bolak-balik lambung. Dia sedih, kok gak sembuh-sembuh ke dokter ini, dokter itu gak sembuh tak. Ke saya takut baik ya. Jadi kira apa? Pasti sembuh. Betul. Orang lain bilang, dokter, nggak rugi ya langganan ini hilang bakal sembuh. Enggak, Pikirnya saya doakan orang supaya sakit, enggak. Saya doakan mereka supaya sembuh. Supaya apa? Kalau dia sembuh, nanti nyeluk dulu di lorong nanti buka ya. Kalau orang sakit selalu ada. Ketika kita mulai punya masalah kesesakan, pikirkan perkara di atas. Setiap saat. Satu ketika saya pelayanan di kota Banjarmasin, ibadahnya di salah satu hotel di lantai 3. Anak saya waktu itu masih kecil, umur 1 tahun. Sekarang tidak katain saya, pakai dokter kami sudah gede ya. Saya ganjek dengan mamanya ketika biasanya kita pelayan Tuhan datang duluan, pulang terakhir kan gitu. Ini kebetulan saya ada acara, tahu-tahu mendadak akhirnya kita rombongan bersama jemaat turun di lift. Bapak Ibu tahu total hanya berapa meter kan? 1 kali 1,5 meter seperti itu. Ulang-ulang di situ. Ruang yang orang tinggi, gede kan Bapak Tentara itu, gede ini sekarang di semua buah ya. Kenapa? Karena itu susu. Terus mampu keringetnya wong-wong, gak apa-apa, puji Tuhan aja. Anak saya satu tuh. Ketika dia di luar lift, dia tenang. Tetapi ketika di dalam lift dan itu tertutup pintunya mulai turun, dia nangis, gelisah, umur 1 tahun. Kenapa? Saya bertabuh di antara orang gede, dia kecil sendiri. Saya bisa bayangkan sesek ampek karena yang dia lihat orang-orang yang kaki yang gede. Dan secara otomatis saya gendong dia, sangat dia saya taruh di pundak saya. Nggak pakai lama, anak itu diam, senang, malah berjalan. Kenapa? Di pundak lebih tinggi daripada mereka. Nah ada orang yang lebih tinggi, tapi karena dia saya taruh di pundak, bagi agak tinggi ini lebih tinggi dari mereka. Saya tanya, lihatnya sama dia atau enggak? Halo? Halo, Bang Carubani. Ketika saya angkat anak saya di pundak saya, lihatnya tambah besar atau enggak? Enggak. Tapi dia jadi mana? Dia berada di atas. Jadi kalau hari ini kita punya masalah yang berat, walaupun masalah itu tetap ada, kita
kita sudah mengalami kelegaan dulu bersama Yesus tentu saja. Karena kita memikirkan tentang Yesus yang berada di atas. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mengapa orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam Tuhan tetap mengucap syukur dalam keadaan kesesakan? Karena dia berada di atas bersama Tuhan. Dan dia mengalami kelegaan duluan walaupun masalah itu belum selesai. Jadi kalau hari ini punya masalah berat, Pak, utangku gede, Pak, belum lunas hingga hari ini. Aku kontrak rumah dari satu rumah ke rumah berikutnya belum habis-habis. Dari dulu berdoa, Tuhan beri rumah sendiri, belum juga masih kontrak. Aku punya sakit belum sembuh-sembuh hingga hari ini. Bersama Yesus kita mengalami kelegaan duluan. Amin. Walaupun masalah itu belum selesai. Yang Tuhan tenangkan dulu bukanlah badai, yang Tuhan tenangkan hatimu. Jadi kita badai begitu dahsyat menimpa rombongan perahu di Danau Tiberias. Yang Tuhan lakukan menenangkan hatimu baru badai. Jadi kalau hari ini punya masalah berat, ojo wedi, ojo kuatir. Tadi kan yang tujuan Jawa tadi, ojo wedi. Kita nari-nari saya ambilkan. Ojo kuatir. Oh punya Yesus sudah usah kuatir loh. Heran aku orang-orang ini. Ini orang Kristen. Kalau orang luar sih akan kuatir, tak punya Yesus. Kita punya Yesus, jangan pernah kuatir, jangan pernah takut. Dia pencipta langit dan bumi, dia menebus hidupmu dan hidupku. Ketika masalah itu belum selesai, kita berada di atas bersama Yesus, itu kita sudah mengalami kelegaan dulu. Masalah urusan belakang, Tuhan tenangkan diri kita. Yang kedua, ketika kita berada di atas, menjadi apa-apa, kita bisa melihat jauh ke depan. Saya hari-hari ini lebih sering pakai mobil kecil Yaris. Dulu sering pakai Innova. Ketika saya pakai mobil kecil itu, saya duduk bolak-balik, saya diselipis terus. Bus. Saya dulu mantan pengebut ya, karena saya juga ambulan. Karena di tempat kita dulu gak ada supir, oke ya, saya supir. Setelah saya ganti mobil, namanya kebiasaan tetap ada. Saya pikir saya mau ambulan, kan bukan ya. Saya udah kadang kala waktu itu, saya udah mantap diselipit terus. Wah, juga mudahnya mulainya, kok diselipit terus. Katanya nyelipit, kalau mobil kecil katanya lereng oleh gitu ya. Tapi kalau mobil gede nggak sama oleh, kenapa? Lurus ke depan, dia tahu di depannya kosong atau tidak. Saya ingin katakan setiap kita, kalau kita berada di atas bersama Yesus, kita tahu duluan yang besar. Di depan kita, jauh ke depan, kita tahu duluan. Tuhan boleh bekerja dengan kebaikan bisa percaya pada Dia, jadi panggil sudah bicara. Artinya kalau kita saat ini lagi masalah, ojo delok ngarepmu. Delok di balik masalah itu ada berkat, ada pujian, ada kemuliaan Tuhan berikan bagi kita. Semakin ruwet tadi Pak Gembala katakan masalahmu, semakin hebat karya Tuhan bagi kita. Amin. Kalau saya pakai mobil ya, yang kata pantate bis, pantate truk, gak bisa delok dulu deh. Betul-betul tak dulu roh. Saya lihat ke atas langsung baru bisa. Jadi tetaplah berada di atas, berada di atas. Bersama Yesus kita akan tahu masa depan kita. Jadi kalau kita lihat masalahmu sekarang berat karena engkau tidak berada di atas bersama Tuhan. Ketika kita berada di atas bersama Tuhan, masalahmu itu tidak akan apa-apa nih. Yang kelihatan adalah mujizat yang Tuhan sediakan di balik masalah. Yang ketiga, tadi mengalami kelegaan. Yang kedua, kita mengetahui masa depan kita jauh lebih akan kita lihat di depan kita. Yang ketiga, nah satu ketika saya naik pesawat dari Juanda ke satu kota. Bapak itu tahu ya, Juanda itu bandaranya sebesar itu. Pesawatnya juga saya dekati, saya mengetahui juga gede banget. Lapangannya apalagi ya. Jadi pesawat ini gede, apa lebih gede lagi? Apalagi rombongan dia, pesawat itu perparkiran ini pesawat gede lagi. Kan berbicara pada saya.
Kau lihat masalah di sini besar. Besarnya besar, dasarnya besar. Tapi ketika besar itu mulai lepas landas, semakin tinggi, kita pasti setuju. Segede itu pesawat, bahkan segede itu bandara juanda akan semakin kelihatan Kecil. Ini pelajaran dari saya waktu itu. Mengapa engkau lihat masalahmu begitu besar? Engkau berada di bawah. Engkau tidak meletakkan Yesus. Tapi ketika kita punya masalah, kita berada di dalam pihak Yesus itu berada di atas, masalahmu akan semakin kecil. Bahkan tidak ada artinya. Semakin tinggi pesawat itu, juara kelihatan besar, akan satu titik saja. Saya tanya, apakah masalahnya jadi musuh? Tidak. Kalau didekati tetap gede. Tapi kalau kita berada di atas bersama Tuhan Yesus, cara pandang kita juga beda. Melihat masalah itu bukan sesuatu yang mudah, tapi melihat masalah sesuatu yang kecil. Yesus itu besar, Dia mengatasi semua masalah. Kembalilah kita punya pribadi yang lebih dasar, lebih besar. Satu hal, jangan pernah lepaskan pandangan kita tentang perkara-perkara di atas, di mana Yesus ada. Kita boleh di bumi saat ini, tetapi ketika kita bersama Tuhan Yesus berada di atas, nikmati hal-hal dampak tadi. Yang pertama, karakter kita akan diungkapkan Yesus, karena kita tentang firman Tuhan. Yang kedua, kita akan mengalami kelegaan ketika punya masalah, walaupun masalah itu belum hilang. Yang ketiga, kita akan melihat lebih jauh ke depan, masa depan kita yang berharapan yaitu Yesus. Yang keempat, kita akan memerangi kecil setiap persoalan, setiap persoalan, karena kita melihat Yesus yang besar. Selamat bermain musik kembali dan singers. Kita ada yang membagikan dari kita untuk kita lebih setia sama Tuhan. Mungkin saudara lihat, saya biar Buyu senang, gak ada masalah jadi sopor. Kalau saya bersama teman pelayanan, mereka tahu bahwa kita punya masalah berat. Dan beberapa gembala kadang-kadang tanya, Pak, kemana-mana kok nggak seksubur Pak, ini trompet ini. Ada ceritanya itu. Boleh saya ceritakan sedikit dulu satu ya. Istri saya dari latar belakang Buddha. Melalui cara yang panjang Tuhan menangkan dia. Setelah itu dia beberapa bulan jadi orang Kristen, masuk ke gereja kita. Saya jadi ketua remaja, artinya dekat. Nah, singkatnya pacaran dan jadi. Satu ketika tanpa ada angin, tanpa ada hujan badai, tahun 2023, istri saya tahu-tahu kena penyakit yang tidak dapat didefinisikan, seperti stroke tapi tidak stroke. Kalau stroke salah satu lumpuh ini dua-duanya, nggak bisa ngomong hingga hari ini, nggak bisa komunikasi hingga hari ini. Saya melongso waktu Tuhan, kenapa kok izinkan terjadi? Kami berdua sering pelayanan, dan sebelum istri saya sakit pada ulang tahun saya, dia berikan seks seperti ini. Makanya ini istri saya sekarang dia menikah ini. Kalau saya pandai waktu itu, terpaksa latihan di Pelino ya, percuma kalau nggak latihan. Jadi sekarang saya terbalik dengan teman suster selama 3 tahun. Jadi saya punya masalah berat, tetapi tadi saya katakan, apa yang saya bagikan adalah sharing saya pribadi hidup saya. Kita punya Yesus, masalah yang dia kecil. Waktu awal mula, saya ngelongsor banget. Beberapa orang berobat ke saya, dia ngomong kalau dia kena stroke lumpuh, dokter terima kasih, saya sudah sembuh, saya bisa jalan, saya bisa ngomong. Berikutnya ada banyak belasan orang yang sakit stroke disembuhkan Tuhan dengan cara ajaib. Saya nangis dalam Tuhan, kapan bujuku Tuhan untuk mengobati orang lain, tapi bujuku diri. Bahkan ini orang yang dulunya nggak percaya Tuhan, kau menangkan, tapi hari ini mengapa kau jadikan seperti ini waktu itu? Tapi sekarang sudah nggak sambat lagi. Ojo sambat buah, ini kan gitu. Akai syukur, saya dengarkan pujian itu kata itu. Jadi
Jadi misalnya orang munafik, oh bersukacitalah dalam Tuhan. Aku di bersukacita apa? 70 orang tak apa. Tapi hari ini betul-betul tulus. Karena apa saya bagikan, saya punya Yesus, suratnya Yesus. Oh itu sampai Tuhan. Yang penting setiap masalah yang begitu beratnya, begitu rumitnya, ada kemuliaan Tuhan janjikan. Kalau punya masalah berat, nikmati hidup di dalam hadirat Tuhan senantiasa. Amin. Amin. Kita akan kembali tanyakan satu yang cukup lama. Ya, terutama di dalam hidup ini, bukan nama Yesus yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya, yang terutama di dalam hidup, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan jangan tinggalkan iman, tetap pikirkan tentang Yesus. Dia berada di atas. Ketika kami kata Yesus, kami ada di atas bersama Tuhan. Melihat masalah semakin kecil tidak ada artinya. Ada kemuliaan Tuhan janjikan. Di depan sana kita satu yang melihat. Mereka pujian bagi Tuhan. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. 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 Amin. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Siapa Tuhan sendiri perjuangan saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Ibu tadi Pak Anto nyeletuk. Itu tempat roti perjamuannya jangan pakai besek yang bagus. Terus tiba-tiba di situ tadi Roh Kudus ngomong sama, bukankah hidupmu itu jelek kayak besek? Tapi hidupmu itu diizinkan Tuhan, tubuh dan darahnya dalam. Amin. Mimbar ini mimbar jelek. Saya disebut mimbar 3 lebih bagus, lebih mahal, jati solid. Kenapa yang 3 malah tak kasihkan gereja lain? Ini yang tak pakai sampai. Mimbar yang jelek inilah tempat di mana nabi-nabi Tuhan dari luar negeri memberitakan firman. Bahkan di mimbar ini bekas ada minyak-minyak ini minyak urapan. Inilah hidup saudara dan saya. Jelek tapi pakai Tuhan. Amin. Saya malah pilih yang jelek-jelek. Saya nggak tahu yang bagus. Karena itu gambaran saudara dan saya. Amin. Kalau saudara bagus, emangnya saudara bagusnya saudara. Yes. Emangnya yang saudara sebagus apa? Tapi Tuhan masih pakai saudara itu namanya kasih karunia. Yes. Jangan sombong. Ya. Kalau disuruh pelayanan langsung berangkat. Kenapa? Amen. Amen. Tidak semua orang ditawarin. Amen. Amen. Ada orang yang tunggu pelayanan nggak dikasih pelayanan sampai nanti. Kalau ditunjuk pelayanan langsung siap. Karena langsung siap. Amen. Amin. Amen. Tidak ada ceritanya nggak bisa jelek. Tidak ada. Di tempat ini yang jelek yang dipakai Tuhan, yang baik mana dipakai Tuhan, yang merasa baik dan dipakai Tuhan. Ingat baik-baik. Amin. Jadi kalau saudara lihat roti perjalanan
Amin. Itu hidup saudara dan saya ya. Jadi hari ini terima kasih Antok yang sudah nyelotok ya. Kok geseknya pakai bambu. Nah itu memang hidup saudara dan saya jelek kok. Emangnya saudara laku di depan? Enggak. Sugih orang ya. Yang lebih sugih yang nggak kenal Tuhan lebih banyak. Tapi kenapa Tuhan pilih kita yang sederhana, yang jelek, hidupnya nggak apa-apa, hancur berantakan, tetap disayang Tuhan. Amin. Amin. Karena saudara adalah anak. Yes. Anak itu nggak dibuang. Anak nggak pernah dicoret dari kakak. Yes. Malaikat jatuh buang-buang karena bukan anak. Tapi saudara jatuh Tuhan cari kamu. Amin. Amin. Mari kita berdiri, saya persilakan Pak Edi. Saya pimpin kita dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Tujuannya ialah mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Amin. Saya pernah berbicara dengan seseorang mengatakan, melu Yesus kok enak ya, percaya tok mlebu swarga. Saya katakan, betul. Kita menerima keselamatan dengan mudah. Tetapi harga keselamatan itu mahal. Yes. Hidup nyawanya Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Untuk itulah kita menghargai Yes. dan mengingat akan pengorbanan buat keselamatan. Amin. kita. Bapa di dalam surga, kami akan kembali bersama-sama mengingat akan anugerah-Mu yang begitu besar, kematian-Mu, darah-Mu yang mahal buat kami, sehingga kami menghargai pengorbanan yang begitu agung. Kiranya Engkau menolong memberkati Amin. di dalam sakramen. Yes. Dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus, Yesus. kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada perjamuan malam Tuhan Yesus bersama murid-muridnya di dalam Injil Matius 26 ayat 26, Tuhan Yesus mengambil roti Yes. lalu mengucap berkat Yes. dan memecah-mecahkannya. Amin. Setelah itu dia berkata pada muridnya, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita angkat roti di atas kepala kita sebagai pengorbanan, penghormatan akan tubuh Kristus. Bukankah roti yang kita pegang dan sudah kita ucapkan syukur ini merupakan persekutuan bersama Kristus? Amin. Mari kita Haleluya. makan bersama-sama di dalam Dalam nama nama Tuhan. Yesus. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan minuman anggur, lalu mengucap syukur. Setelah itu dia berkata pada murid-muridnya, minumlah kamu semua dari cawan minuman ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukankah anggur yang kita ucapkan syukur ini merupakan persekutuan bersama Kristus? Amin. Mari kita Haleluya. bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Buka mulut saudara. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, keselamatan yang sudah terima
kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, Tuhan yang sudah kita terima, ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kebaikan-Mu. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, terima kasih. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Syukur di mana ada Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Amin. Masalah diselesaikan, persoalan dibuka jalan keluar, pertolongan terjadi. Yes. Jikalau saat ini kita sudah menyatu bersama tubuh dan darah Kristus, kita imani, kita yakini segala masalah beres. Yes. Di dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Yes. Mari kita sama-sama katakan Amin. Ini silakan duduk. Pengumuman akhir, Bapak-Ibu sekalian, besok minggu depan present worship akan dilayani oleh 3 diva. 3 divanya banjir. Jadi Mbak Ika, Bukar sama Bu Tali, Bu Tipah, terus 4 diva. Ya 5 diva tambah lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih buat Dr. Puspito yang sudah jauh-jauh melayani kita. Tepuk tangan sekali lagi. Ini yang sangat bersyukur pesan banyak sekali pesan. Salah satunya adalah melakukan yang Yesus lakukan. Amin. Amin. Penting. Jadi kalau itu tidak dalam Yesus, kenapa harus lakukan? Nah, itu penting. Jadi banyak hal dan aspek kehidupan kita juga harus melakukan yang Yesus. Kalau Yesus tidak bangun, kenapa mau bangun? Kalau Yesus dibongkar, ya kenapa harus bangun yang Yesus bongkar? Penting. Jadi kita harus belajar untuk melakukan yang Yesus, fokusnya sama Yesus. Amin. Amin. Dan tadi luar biasa ilustrasinya, dokter ngomong kalau naik mobil kecil selalu disalib, selalu disalib terus dok. Tahu nggak kenapa kok selalu disalib dok? Karena dokter Kristen. Nek Muslim dipocong dok. Salibnya betul ya. Nah, ya nantinya disalib dulu. Aku sama si kecil di kampung ini. Oh Kristen nantinya disalib ben, penting naik kayu nih. So dijual. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pengumuman. Besok minggu depan firman Tuhan dilayani oleh pendeta Yakobus W. Orangnya di kanan itu yang gondrong ya, tepuk tangan ya, Pak Win. Dia ini orangnya pria sejati. Ya, jadi pria-pria harus datang ya, yang punya pria diajak. Ya, toh? Karena pasti pesannya banyak sekali tentang keluarga. Ya, saya berdoa supaya Pak dandani yang menceng-menceng, kadang kita tuh butuh ya dalam keluarga itu ya betul sih kita cinta Tuhan, tapi kadang kita mencengnya 1 derajat, tapi kalau sudah terlalu lama mencengnya bisa berapa kilo gitu ya. Jadi perlu dikencengi lagi. Nah kita butuh orang-orang seperti beliau. Tepuk tangan buat Tuhan. Ada beberapa pengumuman, catat baik-baik, nanti ada di grup juga. Tanggal 1 Mei hari Jumat jam 11 siang kita dikasih tempat, dipinjami tempat sama Bunisan Hotel Nusa Indah. Kita akan mengadakan KKR di Sarangan. Jadi saudara yang mau ikut siap-siap ya, terutama yang melayani Tuhan. Pembicaranya tidak tahu ya. Kita kan begitu dong, tanpa rapat makanya orang ngerti pembicaranya pokoknya acaranya sih. Kalau ada tempatnya sudah disediakan, berarti pembicara sudah disediakan gitu ya. Prinsipnya kita gitu dong, rasa rapat pokoknya budal sih. Ini kalau nyangkut udah ngerti gitu, seperti biasa. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada kabar baik. Mulai Agustus ibadah di Banjir Rezeki cuman cuman Selasa keempat saja. Saya liburkan Selasa 1, 2, 3 dan 5. Jadi mulai Agustus, masih Agustus. Mulai Agustus nanti ibadahnya cuma Selasa keempat saja, ya, dan seterusnya.
Loh kenapa? Karena saya melihat kita ini terlalu banyak ibadah. Di gereja masing-masing sudah banyak ibadah, banyak kegiatan komsel di gereja masing-masing, persekutuan, menara-menara doa di gereja masing-masing. Wes kokean. Sing kurang satu, praktek. Tadi Dokter Puspita ngomong melakukan seperti yang Yesus lakukan. Jadi dalam hal ini yang benar Pak Trin dia jarang gereja. Loh kenapa? Yesus itu sekali masuk Bethel ngamuk loh malah di Bethel coba. Dia tuh lebih senang kalau apa? Ketemu pelacur, ya loh. Di Danau Galilea. Loh dia memang jiwanya penginjilan loh. Harusnya Yesus itu kayak begitu. Yesus itu kayak begitu. Kenapa saudara banyak kumpul ibadah itu? Dari Pak Biso penelitian ya. Penting ada Pak Edi ya. Setuju ya Pak Edi ya. Nah harus setuju Pak Sadung ini. Ya jadi itu. Jadi kita melakukan itu. Kenapa? Saya yakin saudara sudah ibadah lah. Pasti minggu tidak ada yang bolos. Kalau garam kumpul jadi gudang garam. Nah garam kumpul garam jadi gudang garam. Budret. Tensinya mudah ya dok ya. Tensinya naik terus ya. Jadi mulai Agustus hanya Selasa keempat. Ya itu. Jadi kita kumpul di tempat ini. Terus mulai September ini ada kabar baik. Karena saya ini digerakkan Tuhan untuk buka Madiun, ya Madiun Kota, cabangnya kita. Cuman bingung tempatnya di mana. Saya ada ruko, tapi rukonya itu tak pikir kok terlalu kecil. Dan tidak ada AC-nya. Pasti saudara kebut-kebut. Ya di sini kebut-kebut kok. Komponen itu di kerangkeng di ruko lebih panas lagi. Jadi saya lagi doa sama Tuhan ketika saya doa tiba-tiba yang punya pantai asuhan di Borneo. Tempatnya di mana, Pastor? Cabangnya belum tahu. Kan memang nggak tahu, nggak pasti. Ya, di teman saya juga Katolik buta, gitu, Aiso ya, jadi. Terus di ruko saya juga bingung, gitu, panas, ungkep segala macam. Saya lagi bertanya, belum dapat. Tiba-tiba yang punya pantai asuhan ngomong, pakai tempat saya aja. Awal saya gede. Nah ini, cocok ini ya, toh. Kasih tahu kan dirimu, tempatnya gede. Wadahnya besar, nampungnya lebih banyak dan tidak kepanasan. Jadi nanti mulai September ibadah di Kota Madiun itu tempatnya sama, tempatnya di Pantosan Hiburan tiap Selasa kedua, genep kabeh. Jadi Selasa keempat di sini, Selasa kedua mulai September ya. Itu di Panti Asuhan Hiburan jamnya sama. Kemungkinan nanti jemputan juga ada. Nanti pembukaan akan dilayani oleh Pak Yusuf Sujarwo dari Muslim di Sambir ya. Jadi itu nanti September. Jadi ibadahnya kita 1 bulan cuma 2 kali. 1 di Madiun Selasa kedua, yang 1 di Caruban Selasa keempat. Ya itu jadi penting. Sekarang Madiun sudah ada ya. Nanti goreng-goreng, Magetan, Karangan ya. Tapi saya berdoa kalau yang jauh-jauh jangan saya. Jadi nganggur-nganggur kan akeh loh. Nganggur ngapain enggak berangkat. Kan repot. Jadi ini nek saudara apa dipanggil Gusti Allah, jadi ini Mbak Yo. Kalau saudara dipanggil Gusti Allah, kalau enggak mau jawabnya, ojo sik Gusti Allah sik repot. Liyane mawon nggih. Ya itu jadi ingat ya, mulai perubahannya bulan Agustus dan September mulai Selasa kedua di Kota Madiun. Terus besok Rabu yang mau ikut silakan jam 3 sore ada pembagian takjil lagi di depan. 300 takjil. Silakan saudara yang mau ikut bantu bungkus datang jam 2. Kenapa kita bagi jam 3? Supaya tidak hujan. Karena hujannya biasanya jam 4. Ya. Jam 4 itu biasanya hujan kecuali hari Selasa. Ya, ini kan duduk-duduk Nabi tak ngomong ibi, ayo sholat, hujan. Pokoknya dihitung ya. Terus besok Kamis ini juga penting ada menara doa. Kalau menara doa tiap Kamis yang akhir Pak Yunus wis ora usah takok aku terus ya Mas. Wis kowe takok ae. Wis diserahin ndak tanggung jawab, ndak cek-cek gitu ya. Hari Kamis menara doa tiap Kamis. Besok di tempatnya Bu Tipah ya. Jam 6 sore
yang dilayani firman Tuhan oleh Bu Yunita. Nah, iki wonge wis dhewean kan wis level pembicara lungguh dhewe. Ya, jadi Bu Yunita ya, saya lungguh dhewe. Ya, yang layani Bu Yunita jam 6 sore. Lah kita ada budaya baru Master di Caruban ini. Sing gayuh nggawa subuh. Ben ramarai sing di omah gupuk. Jadi kita yang bertamu, kita yang berkati yang punya rumah. Karena yang punya rumah itu sudah direpoti, jadi kloso, jadi kursi, sesuatu. Nah kita yang datang ini sebagai keluarga Allah bawa bingkisan. Dan kalau sudah dibuka di situ mangan bareng nek turah ojo bungkus. Itu haknya yang punya rumah mereka beli. Oh, saya sing bungkus. Enggak boleh. Kenapa? Wong anakmu bajane nek wis ngekeki barang ning wong liya aja dijaluk ning kono. Timbilen. Caci ini timbilen nek kowe kudunen. Ya, enggak boleh dibungkus bawa pulang lagi. Karena kita itu memberkati, bukan ijol-ijolan. Ya. Terus tadi saya juga gerakan Tuhan. Nanti kemungkinan tiap menara doa ada perjamuan kudus. Persis seperti yang dikisah para rasul. Mereka memecahkan roti, berdoa, bersyukur. Yang melayani siapa? Tidak boleh yang sudah pernah pelayanan. Yang sering pelayanan dok, wis anak dong mulai. Jadi menara doa itu tempatnya kita melatih orang yang belum pernah pelayanan. Harus dilatih di komunitas kecil supaya apa? Kalau sudah terbiasa nanti dia bisa ke komunitas yang dipakai Tuhan kemana-mana. Termasuk saudara melayani perjamuan kudus. Ada yang tanya, loh perjamuan kudus yang melayani pendeta, kuwi nek gereja ning Patri. Guys sekolah, ya toh Pak Tri. Syaratnya kan ngono toh, harus kudus, harus suci. Di banjir rezeki semua bisa. Loh kenapa? Yesus sudah ngomong loh, pergi beritakan Injil ke seluruh bumi, ujung bumi segala macam. Itu perintahnya kepada siapa? Muridnya Yesus. Saudara murid Yesus enggak? Murid toh. Dan Alkitab juga berkata Yesus ngasih perintah apa? Baptislah mereka. Yang baptis, boleh baptis siapa? Murid. Semua bukan pendeta. Kalau yang mbok baptis mau kawin lagi pendeta, soalnya butuh surat. Nek sing wis bangkotan tuwek-tuwek lagi bertobat, cemplung ning kali, saudara bisa lakukan itu. Gitu loh, ngerti ya? Ngerti ya maksudnya? Kalau butuh surat kayak no pendeta. Tapi kalau ndak ikan wis tuwa, wis rasa ora kawin nek ya. Butuh surat, ya cemplung nih langsung. Siapapun bisa baptis. Yes, itu ya. Jadi di menara doa semuanya bisa. Kasih tahu kan ini semua bisa. Semuanya bisa. Gak ada ceritanya nggak bisa, nggak berani orenek kamusnya. Di banjir rezeki wangi dhisik duit carry ya. Ya itu ya jelas ya. Kenapa? Kalau sudah lakukan kehendak Tuhan, provisinya ngikuti saudara. Penting visinya dikerjakan dulu. Masalah provisi itu ngikuti. Ya toh. Hari ini aja sudah ada transfer dulu ya. Untuk transfer dulu ya. Ego saya, akilom gitu ya. Jadi belajar, lakukan dulu, baru nanti visinya didukung sama Tuhan. Caranya Tuhan. Amin. Sudah, tidak ada pengumuman lagi ya. Jadi giling-giling. Besok Selasa depan masih ada seperti biasa. Jadi mulainya Agustus itu minggu keempat saja. Selasa keempat Agustus. Saudara rasa diomongin sih, tante gue bingung. Cedak-cedak baik ya. Nanti ngomonginnya mau masuk Agustus saja. Jadi mulai Agustus, Selasa keempat di sini, Septembernya Selasa kedua kita rame-rame di Kota Bandung di Lames. Ya itu hallnya saya lihat gede banget. Jadi ibunya baik sekali tanya apa yang perlu kita siapkan. Ora usah siap apa-apa. Kenapa? Karena banyak orang itu gumpuk. Yang soundnya nggak usah, penting ada kursinya, ada mic-nya sudah. Kita nanti bawa keyboard sendiri. Kemarin juga begitu yang di tempatnya Bunisan Hotel. Saya juga tanya, kita siapkan apa? Tidak usah nyiapkan apa-apa. Yang penting Tuhannya hadir, fasilitas ora penting. Nah itu ya. Jadi kalau fasilitasnya oke, nenek Tuhan ini buat apa saudara ibadah? Yang penting Tuhannya, bukan fasilitasnya. Ya, oke? Ikut disarankan ya Om. Tanggal 1 Mei, we pray
dari buku rasa melok demo ya. Ini sarangan baik, rasa melok demo ya. Demo ini prai sambil duit bandari pokoknya. Ning sarangan cari Tuhan. Beribadah sik rada enek wektu ya jam 1 siang mlaku-mlaku kok ning ora sah renang. Ya terus tulungi angel ya. Ya gitu ya. Oke, sip. Beres ya. Jalan terus. Oke, yuk mari kita akhiri ibadah kita. Yang baiknya mau doa tutup. Ayo, monggo, mari kita balik berdiri, kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Ya. Saya minta siapa ya? Bu Rati aja doa penutup. Ayo Bu, doa berkat. Orang mesti imam, mamah dosa. Semua boleh dan bisa melayani Tuhan. Ya, mari tenang ibu, makanya gak ketok disuting. Gak perlu TV loh ya. Berkat. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tuhan, kami datang di bawah kaki-Mu ini tak lain hanya muji nama-Mu dan besarkan nama-Mu Tuhan. Tolong Tuhan pada sore hari ini kami kebaktian di sini Tuhan. Engkau penuhi jiwa-jiwa ya Tuhan. Yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, lemah beri kekuatan. Kalau kekurangan Kau cukupi ya Tuhan. Berkati posisi mereka Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, kami berdoa lagi buat Tuhan. Makanan jasmani maupun rohani kuserahkan kepadamu. Tuhan Yesus yang menyertai. Terima kasih Tuhan untuk bungkuskan di dalam-Mu yang suci. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Allah ini makanan jasmani badani. Silakan duduk. Memang hari ini makannya ada ayamnya lagi ya. Sama sambal bayam. Balik ya mama ya. Oke, mari Mbak bisa dibagikan. Oh ya, persembahan. Silakan yang mau ngasih persembahan langsung maju ke depan taruh di sini. Yang lain bisa bantu-bantu bagikan makanan ini. Di sini ada yang anaknya SD apa enggak? Ada ya SD? Ci anu. Yang anaknya SD saya ini kemarin belikan api sabuk kleru. Sabuk SD. Itu ada 4 biji kayaknya. Kalau mau silakan ngambil di depan ya. Butuh sabuk buat anak SD. Ya. Semua anak kecil-kecil ini. Ya. Oke. Oh sana. Sama aja loh. Oh, pakai khusus jualan. Enggak mau ngobrol sama Oh, jual ngobrol nang kene. Malang. Aku penasaran tuh ning ndi to, Ken. Gereja apa, Ken? Sing mlebu gang. CIG. Nggone Habib. Lah Lah iya apa itu? Ini pasar apa ya? Pasar besar. Pasar besar Malang. Sukun. Oh, sukun ini bukan besar, ono besar sukun. Pasar besar ono dhewe. Oh, beda. Beda lah. Itu pasar besar. Bukan, pasar besar ono dhewe. Oh, luwih gede timbang omahmu masuk. Lebih gede itu daripada pasar gedene anu apa Solo. Pak Win. Ya, Nah, oh, ini luar koordinatornya anu. Ini ku nemu. Oh iya, makasih. Ini gini. Pria sejati karya si Gina. Iya, gitu. Kemarin ketemuan di Di anu. Nah, Acara Senin Ahmad Yani belum. Belum. Nanti